kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam video kali ini teman-teman, kita akan bahas tentang dampak virus corona terhadap perekonomian global, khususnya di Indonesia. Mau tahu teman-teman videonya? Maka simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, WHO itu tuh menjelaskan bahwa coronavirus yaitu adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Jadi infeksi dari virus inilah disebut yang namanya COVID-19 teman-teman. Virus corona ini menyebabkan penyakit flu biasa, atau kalau lebih parahnya yaitu adalah sindrom pernapasan timur tengah, atau kalau lebih parahnya lagi teman-teman yaitu adalah sindrom pernapasan akut parah. Virus corona ini adalah zoonotik. Zoonotik itu adalah penyebaran virus ini antara hewan sama manusia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, bahwa perkembangan kasus COVID-19 ini berawal dari kota Wuhan, yaitu pada tanggal 30 Desember tahun 2019. Penyebaran virus ini sangat-sangat cepat dan begitu masif teman-teman, bahkan sudah sampai ke lintas negara. Sampai saat ini ada 93 negara yang mengkonfirmasi bahwa dia sudah terpapar oleh virus corona. Penyebaran virus corona ini yang telah meluas sampai belahan dunia pasti akan ada dampak dari perekonomian global, baik dari sisi perdagangannya, baik dari segi pariwisatanya, bahkan dari segi bahkan dari segi investasi teman-teman. Cina itu adalah salah satu negara eksportir terbesar di dunia teman-teman. Indonesia itu sangat-sangat sering melakukan impor dengan Cina, dan Cina itu salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia teman-teman. Itu teman-teman harus tahu. Adanya virus corona yang terjadi di Cina itu akan menyebabkan perdagangan Cina itu pasti akan memburuk. Hal tersebut pasti akan berpengaruh di perdagangan dunia, termasuk ya jelas di negara kita, yaitu adalah di Indonesia teman-teman. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara, seperti kelapa sawit, itu pasti akan mengganggu sektor ekspor dari Indonesia. Ketika sektor ekspor dari Indonesia terganggu, pasti akan menyebabkan harga komoditas, harga barang tambang di Indonesia itu pasti akan menurun teman-teman. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, ekspor migas dan non-migas itu mengalami penurunan teman-teman. Ini disebabkan karena Cina itu salah satu importir minyak mentah terbesar teman-teman. Selain itu, penyebaran virus corona ini menyebabkan penurunan dari produksi dari negara Cina. Padahal teman-teman tahu bahwa Cina itu merupakan salah satu produksi barang di dunia teman-teman. Indonesia itu sangat-sangat bergantung dengan Cina, terutama dari bahan baku plastik, bahan baku tekstil, spare part elektronik, handphone, laptop, komputer, dan furniture pun kita sangat-sangat bergantung dengan Cina. Di bidang investasi teman-teman, Cina itu merupakan salah satu negara yang menanamkan modal di Indonesia itu pada tahun 2019 teman-teman. Realisasi investasi dari Cina itu tuh menempati urutan kedua setelah Singapura. Terdapat di investasi di Pulau Sulawesi itu sebesar 5 miliar US dollar yang masih dalam proses. Tetapi investasi di Pulau Sulawesi ini terhambat karena pekerja-pekerja dari negara Cina itu untuk datang ke Indonesia itu terhambat teman-teman. Selanjutnya, Indonesia itu adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan dari Cina ataupun yang menuju ke Cina. Langkah ini diambil dalam rangka untuk mengurangi penyebaran virus corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai penerbangan itu membatalkan penerbangannya teman-teman.
dan ada beberapa dari maskapai penerbangan itu tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawat banyak yang kosong karena untuk memenuhi hak dari penumpang. Para konsumen banyak banget yang menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus corona. Bukan hanya Indonesia sih yang membatasi perjalanan ke negara Cina, tetapi negara-negara lain seperti Italia, Singapura, Rusia, Australia, dan negara-negara lain pun juga memperlakukan hal yang sama. Virus corona ini juga berdampak pada sektor pariwisata, teman-teman. Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa wisatawan asal Cina itu mencapai 2,07 juta orang pada tahun 2019. Penyebaran virus corona ini menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia itu ya pasti berkurang, teman-teman. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, resort, toko oleh-oleh, restoran itu sepi, teman-teman, dan pengusaha-pengusaha retail pun pasti akan terpengaruh dengan adanya virus corona ini. Penyebaran virus corona ini juga berdampak pada salah satu sektor, yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Karena kalau para wisatawan atau para turis itu datang ke Indonesia atau datang ke suatu destinasi, itu biasanya pasti akan membeli oleh-oleh, teman-teman. Jika wisatawan yang berkunjung ke Indonesia itu berkurang, maka omset dari UMKM pasti akan menurun, teman-teman. Berdasarkan dari data Bank Indonesia, pada tahun 2016 itu sektor UMKM itu sangat mendominasi unit bisnis di Indonesia dan salah satu jenis usaha mikro yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, sebenarnya virus corona ini tidak hanya berdampak negatif sebenarnya, namun juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya yaitu adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Yang kedua, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga akan terlaksana karena pemerintah itu akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri dulu daripada naik ke. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sih sebagai koreksi agar investasi kita itu bisa stabil meskipun perekonomian global pada saat ini sedang terguncang, teman-teman. Oke, teman-teman, itu adalah penjelasan singkat saya tentang dampak virus corona terhadap perekonomian global khususnya di Indonesia. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, teman-teman. Thanks for watching.